Qin Yichen dengan ragu bertanya kepada Kapten Utusan Ilahi. Kalau begitu kamu beri aku daftarnya dulu. Aku perlu melihat siapa yang kamu targetkan. Saat ini, Qin Yichen masih memilih untuk mencobanya dan tidak langsung pergi. Kapten Utusan Ilahi juga terdiam sejenak. Tentu saja, dia tahu betapa pentingnya masalah ini. Lagi pula, segalanya agak sulit baginya. Sebelum Qin Yichen memulai pekerjaannya, dia ingin mendapatkan informasi dari tangannya. Melihat utusan itu tidak berbicara, setelah keheningan singkat, Qin Yichen melihat keluar, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Karena kamu tidak memiliki banyak ketulusan, maka lupakan saja." Setelah berbicara, Qin Yichen menoleh untuk melihat ke langit. Nyala api di tangannya masih berdetak. Tampaknya Qin Yichen sudah memiliki ide untuk menghentikan serangan itu. Utusan itu sedikit panik. Sekarang Qin Yichen telah menjadi orang yang paling mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Jika dia melewatkannya, siapa yang tahu berapa lama untuk menemukan orang dan peluang seperti itu di masa depan. Dan komprominya tidak akan memakan terlalu banyak energi dan waktu. Setelah ragu-ragu sebentar, utusan itu berkata dengan cepat. Aku bisa memberikannya padamu. Selama kamu membunuh Tu Jiu, aku akan memberikannya kepadamu bersama dengan hadiah ini. Mendengar ini, Qin Yichen langsung menggelengkan kepalanya. Ingin saya bekerja untuk apa-apa? Sejauh menyangkut level Anda, mainkan. Saat Qin Yichen membuang api di tangannya, taruhan antara Qin Yichen dan lelaki tua Tu Jiu secara resmi dimulai. Ruang di samping lelaki tua itu juga mengalami perubahan yang berbeda. Seolah-olah langit telah pecah, dan api yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari celah. Semua perubahan ini sesuai dengan harapan Qin Yichen. Karena sebelumnya, ketika Qin Yichen membiarkan lelaki tua itu menyerang, dia mengubah pisau pendek itu menjadi aura dan menembus lingkungan di sekitar lelaki tua itu. Selama kebuntuan ini, Qin Yichen berusaha mengulur waktu untuk dirinya sendiri dan membiarkan lebih banyak energi spiritual mengalir. Pemahaman yang lebih rinci tentang metode orang tua itu juga merupakan ujian bagi kekuatannya sendiri. Setelah penyelidikan teliti Qin Yichen, mengandalkan klon yang tak terhitung jumlahnya yang tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran, Qin Yichen dengan cepat memecahkan cara orang tua itu, ruang yang terdistorsi. Pada saat ini, kesenjangan antara dewa utama dan para praktisi di bawah dewa-dewa utama ini tercermin. Jika Anda menguasai cara ruang, Anda dapat mengubah segala sesuatu di sekitar Anda sesuka hati. Dan lelaki tua itu tidak menguasai aturan dunia, dia hanya bisa menggunakannya. Mengambil keuntungan dari aturan dunia yang ada ini, metodenya kurang fleksibel. Meskipun metode orang tua itu sudah sangat cerdik, sudah ada lapisan demi lapisan variabel dalam metodenya, dan tampaknya telah mencapai titik di mana ia dapat dibandingkan dengan dewa utama yang menguasai aturan dunia. Tapi ini hanya kesamaan. Di bawah premis terbatas, bahkan jika itu adalah perubahan tak terbatas, itu sangat terbatas. Karena batas atas orang tua yang memadatkan sisi dunia ini adalah batas atas yang bisa dia lihat dan pegang. Itu tidak seperti perubahan surga yang tak terbatas. Di bawah kendali Qin Yichen, nyala api dengan mudah menembus ke lantai pertama. Tiba-tiba, api mengikuti ruang bengkok lelaki tua itu dan berubah menjadi berbagai penampilan, menghindari pertahanan metode lelaki tua itu berulang kali. Dalam waktu singkat, bola api itu telah ditarik menjadi garis tipis sepanjang puluhan meter. Utusan ilahi tidak jauh melihat pemandangan ini dan merasa agak tersesat di hatinya. Sudah berakhir, sarana telah gagal. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tidak banyak bicara, hanya menggelengkan kepalanya. Ini adalah rute serangan yang dipilihnya dengan cermat, tidak peduli berapa banyak perubahan yang akan terjadi di tengah. Itu adalah prediksi Qin Yichen. Pada saat yang sama, Qin Yichen sekali lagi memadatkan bola api dan melemparkannya langsung ke sisi lelaki tua itu. Utusan itu sedikit kecewa dan bertanya pada Qin Yichen. Seberapa yakin kamu? Jika Anda benar-benar dapat mematahkan metodenya, manfaatnya tidak akan kurang dari Anda. Qin Yichen hanya menggelengkan kepalanya dan tidak menjawabnya. Kayaknya orang awam nonton yang seru-seruan, gak ada insight-nya, malah bikin orang jadi ngerasa lucu banget. Dia tidak menjelaskan, tidak banyak bicara, hanya melirik ke kejauhan, lalu dia melihat ke belakang lagi. Itu benar-benar tidak bermoral. Baru saja, Qin Yichen mendapat berita dari orang-orang percaya bahwa Sun Ning telah mengatur agar anak buahnya mulai mengepung dan menekan Sun Jiufeng. Tapi sekarang ada orang percaya di luar untuk melindungi keselamatan Sun Jiufeng, jadi jangan khawatir. Adapun Sun Ning sendiri, dia telah mengintai selama 4 minggu, ingin mempengaruhi hasil taruhan ini, sehingga dia bisa memenangkan perebutan kekuasaan ini. Jelas, Sun Ning telah mencapai titik di mana dia akan melakukan apa saja untuk menang. Tapi dia jelas banyak salah perhitungan. Pertama-tama, metode Qin Yichen tidak memerlukan kendali pribadinya. Bahkan jika dia menembak Sun Ning sampai mati sekarang, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tidak sampai mempengaruhi kontrak perjudiannya dengan lelaki tua itu. Qin Yichen tidak mengambil turbulensi kecil ini ke dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana Sun Ning berjuang,
Seorang ksatria kecil tingkat menengah tidak akan menjadi apa-apa selain anggota yang tidak penting dimanapun. Terutama dalam menghadapi level Qin Yichen. Dia telah melampaui level ksatria terlalu banyak. Meskipun dia masih di ranah ksatria dan belum menjadi dewa utama. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah diatur Sun Ning di sana. Saya akan melihatnya sendiri nanti. Memikirkan hal ini, Qin Yichen langsung membiarkan klon mengambil alih tubuhnya, dan kesadarannya turun pada orang percaya. Saat dia melihat orang-orang kuat berkumpul, Qin Yichen juga bisa merasakan secara mendalam betapa Sun Ning melekat pada hidup dan mati Sun Jiufeng, dan betapa dia menginginkan hidupnya. Sudah ada lusinan orang percaya di kuil penguasa cahaya, yang telah mempertahankan mansion dan menghadapi pembangkit tenaga listrik ini. Apa yang diturunkan Qin Yichen hanyalah seorang yang percaya pada tahap awal ksatria, dan kekuatannya relatif terbatas. Dan orang-orang di luar ini, masing-masing memiliki kekuatan ksatria tingkat menengah, dan ada ratusan orang. Selain 100 orang ini, ada beberapa orang yang kekuatannya telah mencapai puncak ksatria. Kekuatan semacam ini sudah dimiliki oleh seluruh keluarga Jiuyu Floating Void City. Itu bisa membuat banyak orang tergoda. Saya pikir harga yang akan dibayar Sun Ning kali ini tidak akan terlalu rendah. Dengar. Aku akan bernegosiasi. Kamu tidak perlu terburu-buru. Qin Yichen mengendalikan tubuh orang-orang percaya dan langsung pergi keluar kelompok orang ini. Melihat bahwa mereka masih sedikit ragu, Qin Yichen terbatuk ringan, lalu berkata, "Mengapa kalian semua menyinggung saya untuk hadiah? Meskipun kuil penguasa cahaya jauh dari sini, kamu pasti telah melihatnya. Orang-orang percayaku datang, tetapi itu hanya masalah beberapa saat. Sebelum memulai, aku menyarankan kamu untuk menimbangnya dengan hati-hati. Apa konsekuensinya? Dari tindakanmu, aku meletakkan kata-kataku di sini hari ini. Siapapun yang berani melakukannya hari ini adalah musuh bebuyutan kuil penguasa cahaya. Jika kita bertemu di masa depan, kami akan membunuhmu." Meskipun Qin Yichen menggunakan tubuh orang percaya saat ini, raungan ini sangat kuat sehingga membuat semacam ksatria yang hadir tidak berani mengeluarkan suara.